Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian, coba yang dalam hitungan ketiga dibuka itunya apa? Video-videonya dibuka. 1, tolong dibuka. 2, 2 dibuka, buka. Tolong dibuka. Ini apa? Sebentar, ini ada apa ya? Ya, dibuka ya. Ya. Baik, terima kasih yang udah membuka. Ini halaman 2 mana ya? Halaman 2 masih banyak belum. Baru 2 halaman. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ananda sekalian kelas 10 IPA 7 dan 10 IPA 8. Yang pertama, mohon maaf Abati tidak membuka video karena Abati mengajar di kamar ini sedang bed rest. Sebenarnya sejak Senin lah ya, Senin lalu, berarti udah Senin ketemu Senin ini. Senin ketemu Senin. Ya, apa istilahnya ya, berarti istilahkan bed rest lah. Karena dibilang apakah terpapar COVID juga Abati tidak periksakan juga sih. Cuman kalau gejala-gejalanya ada juga kesamaan. Contoh, tiba-tiba badan itu lemas, lelah ya. Jadi itu ini sekedar pengetahuan dikit ya. Tiba-tiba lelah sekali, seperti nggak ada tenaga berarti ya, lelah, hilang tenaga. Itu di Senin ya mulai terasa, walaupun hari Senin berarti masih bisa ini kan, sorenya, siangnya, terus sampai sekarang lelah. Sholat pun duduk berarti ya, sholat pun duduk di rumah, nggak bisa ke masjid lagi, duduk gitu loh. Udah lelah begitu ya, suhu badan naik, tapi tidak terlalu panas, sebenarnya yang gas naik. Kalau bahasa ini hangat aja gitu. Suhu naik tapi tidak sampai ini kayaknya, dan Abati juga tidak ukur juga hangat. Nah, ini 2 indikator ini diantaranya. Kemudian ada juga siapa? Ya ini selain badan lelah itu juga pegal aja ya, pegal linu semuanya. Kepala ya relatif sakit ya, kepala agak nyeri ya. Sakit kali enggak, tapi ya agak nyeri lah kepala. Sakit ada, kemudian ada itu sempoyongan, oyong ya, sempoyongan. Ini gejala-gejala yang agak. Kemudian terus-menerus keluar keringat dingin. Ya, keringat dingin. Keringatan terus. Tapi setahu Abati tidak meninggalkan mengajar sih, tetap
pagi ada, tapi memang dalam kondisi kurang ini. Nah, sampai hari ini belum fit, tapi kelihatannya sudah ada ini. Jadi abati bed rest, ya, abati bed rest. Ini apa namanya? Ya istirahat lah ya, bed rest. Berarti istirahat total, kemudian makan herbal, ya berarti ini kan herbal, kemudian dengan yang abati punya akupunktur itu aja. Dan sekarang ya belum termasuki oleh apa namanya, belum termasuki oleh obat kimia nih istilahnya. Oke. Bagaimana kondisi hari ini? Kondisi hari ini apa ya? Kondisi hari ini berarti sekarang yang pertama sudah suhu stabil ya, suhu stabil. Kemudian tenaga mulai ada. Abati rasa sekarang sedang pemulihan mungkin ya, sedang ada pemulihan. Cuma kalau berdiri masih sempoyongan. Ke masjid baru kemarin belajar, tapi belum bisa stabil. Ya, belum. Tadi pagi saja masih enggak. Itulah Ananda, jadi abati sampaikan ini. Satu, berarti mohon maaf ya, nggak bisa buka video. Yang kedua, waspada terus dengan kondisi sekarang, ya waspada terus. Jadi abati juga sekarang akhirnya di rumah pun, ya kalau ya terkadang pakai masker juga, karena takut betul-betul ada virus ya. Kemudian ya yang terakhir ya minta doa lah, ya, doakan untuk kita semua, ya doakan untuk kita semua supaya kita sehat selalu. Itu Ananda ya. Ya mohon maaf sekali lagi. Pembelajaran hari ini Ananda, kita melanjutkan dulu. Nah, yang permohonan maaf yang ya, itu sebabnya juga berarti belum sempat juga akhirnya untuk mengupload video-video sebelumnya. Kita masih kita tuntaskan bicara 5W 1H ya, 5W 1H. Ya ada satu lagi akibatnya nih. Ya suara abati juga berubah jadi parau ya, jadi parau. Sekarang belum pulih. Kemudian bicara cepat lelah. Kan diantaranya ya lelah karena pernapasan. Nah ini yang abati khawatir itu sebetulnya pernapasan, paru-paru ya, karena serangannya itu adalah ke sistem respirasi, sistem pernapasan. Itu serangannya. Ya berarti agak sedikit khawatir. Ya tapi mudah-mudahan abati bukan itulah ya. Cuman ya itulah abati bilang gejala-gejalanya ada. Ya. Oke lah Nanda. Baik, kita langsung ke 5W1H.
Ya, mohon maaf kalau berarti agak sedikit terengah-engah ya karena agak sedikit ini. Oke. Nah, sekarang berarti akan kasihkan contoh aja. Yang pertama, yang pertama apa? What misalnya. Oke, what-nya. What-nya apa? Berarti kasih contoh yang sederhana. Membuat kerajinan ya. Misalnya buat apa? Gantungan kunci. Membuat gantungan kunci. Misal ya. Membuat gantungan kunci. Buat gantungan kunci. What? Kemudian yang kedua, yang kedua apa misalnya? Why? Misalnya, why? Mengapa kita harus membuat gantungan kunci? Berarti why itu lebih kepada alasan, tujuan, ya, sekitar itulah, sekitar alasan dan tujuan. Ya, silahkan apa cari oleh antum. Why-nya kenapa? Apa why-nya misalnya. Kemudian when. Cari ya sekarang ya. Ini kan. Ya, ini tinggal ditentukan aja oleh antum tanggal berapa, misalnya, bulan apa, ya, ya, atau bulan Maret lah ini, ya. Sekarang langsung tentukan aja ya, Maret 2021. Kemudian, ya, Ananda. Obat ini nggak enak ya, udah mulai nggak enak badan tapi nggak apa terus dulu ya. Ho, siapa yang terlibat? Ya, tulis di sini yang terlibat siapa. Oke. Kemudian setelah siapa yang terlibat, apa lagi? Terakhir how ya. Udah 5 tadi ya. How. Bagaimana prosesnya? Nah, how ini adalah proses ya. Proses atau langkah-langkah. Langkah. Berarti kasih waktu silakan untuk diisi ya. Berarti hanya kasih contoh awalnya itu apa? Gantungan kunci. Watch-nya aja. Jadi produknya apa yang akan kita buat. Mana ini? Oh ya. Nah, what-nya. Jadi tolong diisiin. Why, when, who, misal. Ini contoh. Kalau ada yang ini, silakan. Silakan. Siapa yang mau mengisi, silakan. Ayo, silakan siapa yang mengisi. Why-nya apa? Tujuannya apa? Misalnya. Kenapa harus membuat gantungan kunci itu? Gitu. Ayo. Sudah ada yang selesai?
Berarti coba berarti mau ini, mau tanya sebentar ya. Panggil aja dari satu nama. Berarti mau panggil satu nama dari 10 IPA 7. M. Arif Akbar. Ada M. Arif Akbar? Coba merespon kalau ada M. Arif Akbar. 10 IPA 7. M. Arif Akbar. Sekali lagi Abati panggil M. Arif Akbar. IPA 7. Oke. Yang kesekian kalinya M. Arif Akbar. IPA 7. Ada nggak? Berarti tidak hadir ya. Tidak hadir. Baiklah, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bertanya kenapa Abati menanyakan M. Arif Akbar. Ya, kemarin di tengah Abati ya sekarang karena Abati belum sehat juga. Jadi ada yang menanyakan tentang ini, mungkin mau menanyakan tentang ya nilainya ya. Abati alhamdulillah bisa jawab, udah jawab. Cuman nah ini nih hanya tinggal satu-satunya lagi. Cuman kalau masih ada yang bertanya kepada Abati, kan gini, peta konsep ya, pakai apa? Logika ya pakai apa namanya itu literasi atau logika literasinya. Literasinya adalah siapapun ya orangnya, siapapun. Karena berarti udah berulang-ulang ini. Berarti udah berulang-ulang. Antum itu kan punya orang tua, ya, orang tua. Nah, ada orang tua, kemudian ada antum, ya, apa ya, sebut siswa lah ya, kan secara umum, siswa, ada guru, nah, ada guru, ada wali kelas, nah, ada wali kelas, walas, inilah, ini lihat oleh antum ya, orang tua antum mengenai nilai bisa nanyakan sama anaknya. Terus nanti dapat informasi. Atau nanyakan sama wali kelas. Dapat informasi. Atau wali kelas menanyakan pada orang tuanya. Memberitahu pada orang tuanya bahwa anaknya belum selesai nilainya. Gitulah. Begitu orang tua dapat informasi dari wali kelas, itu harus nanyakan kepada anaknya. Nah, disinilah ujian bagi anaknya, tingkat kejujuran. Jujur nggak anak itu? Anak bisa memberitahu sama orang tuanya dengan kondisi macam-macam. Satu, ya, yang diberitahunya itu adalah benar, lengkap. Yang diberitahukannya itu adalah salah. Salah bukan tidak jujur ya. Yang diberitahukannya itu adalah bohong, ya. Benar itu maksudnya misalnya seperti contoh dengan Abati ada 5 tugas.
baru selesai 4, belum 1. Nah, itu benar. Selesai. Di sini enggak, udah selesai. Salah. Baru selesai 4, merasa sudah semua. Ini salah. Mengapa salah? Karena memang jarang masuk. Tidak ngerti tugas itu apa. Ada yang bohong. Tahu 5, tapi baru 4. Nah, bilang sudah. Sehingga orang tua, nah sekarang gini, orang tua itu, ini guru, ini khususnya Abil lah ya. Khususnya Abati. Abati itu sudah berpuluh kali banyak datanya bahwa nggak usah ke Abati orang tua itu. Nggak perlu ke Abati. Siswanya aja tanya. Siswa baru nanti dengan Abati kan. Selesaikan tugas, ini udah selesai. Gitu. Karena Abati juga jawab akhirnya. Ini nilainya, ternyata baru ada 4 misalnya. Untuk apa ke Abati? Orang tua langsung kepada guru, anaknya sendiri tidak ditanya gimana. Atau nanya sama anak, tapi anaknya memberikan informasi mungkin yang salah. Salah bukan karena tidak jujur, tapi karena memang tidak pernah masuk. Ya contohnya seperti sekarang. Abati panggil misalnya nama ini kan nggak ada. Ya. Baik Ananda, udah itu dulu ya. Silakan siapa yang mau coba isi. Ya, silakan. Ada nggak? Coba aja. Abadi tunjuk ya. Abadi tunjuk di sini. Coba sekarang yang ini. Yang Nadia Al-Sajilia. Mana Nadia? Nadia Al-Sajilia. Ya, Abati. Kira-kira apa Y-nya? Y-nya mengapa buat itu? Mengapa buat gantungan kuncinya? Apa? Sederhanakan ya, ini apa? 5W1H, tapi ini baru kognitifnya nih, tapi literasi apa maksudnya itu logikanya harus masuk. Jadi kenapa harus membuat gantungan kunci dalam konteks usaha ya? Dalam konteks usaha ini ya. Nah, bebas, silakan bebas. Saya Abati. Danis, silakan Danis. Y-nya karena gantungan kunci ini salah satu kerajinan yang paling sederhana untuk dapat kita buat dan dan banyak digemari oleh banyak orang. Jadi makanya bisa jadi produk yang tepat untuk memulai usaha kerajinan seperti ini. Sederhana. Digemari. Kenapa digemari sih? Karena bisa digantung di mana aja berarti. Digantung di mana aja. Iya ya. Ada yang lain? Ini bisa digantung di mana aja. Saya mau mencobanya, Abati. Ya, tapi Abati minta ada yang bisa menanggapi lagi. Kenapa sih ini digemari? Karena bentuknya yang lucu dan bervarian. Oke. Apa bentuk apa varian bentuk ya, varian bentuk. Oke, terus variannya banyak. Oke, terus apa lagi? Kalau menurut saya karena merupakan produk kreativitas yang menarik dan cocok dijadikan pajangan, Abati. Pajangan. Tadi pajangan.
Terus gantung, digantung di mana aja. Gantung di mana saja. Nih. Baik, Ananda. Ya, nggak apa-apa. Terus, apa lagi? Terus, Saya Abati. ya, why? Pada umumnya bentuknya kecil jadi mudah dibawa. Pada umumnya apa tadi? Bentuknya kecil, ukurannya kecil, Oke, jadi mudah dibawa. kita ini kan di sini ya. Kecil. Jadi apa simple ya? Simple. Mudah dibawa ya. Untuk dibawa. Gantung mana aja. Biasa. Apa tadi itu? Ya tadi simple sederhana ya. Ya. Biaya produksinya relatif rendah berarti. Biaya produksi relatif rendah. Digemari. Pajang, oke. Biaya relatif rendah ya, biaya produksi varian, banyak varian sehingga banyak digemari. Oke. Ada satu hal di sini sebetulnya yang barangkali yang belum tersentuh. Memang sebuah produk itu harus punya nilai nilai ekonomis, nilai apa istilahnya? Bukan etis. Kalau nilai seni aja. Nilai fungsi. Ini dia. Produk gantungan kunci ekonomis. Kemudian dia punya seni. Kemudian ada fungsi. Nah, yang belum disentuh tuh ini. Malah tadi ada ya macam Dani susahnya ya digantung aja gitu kan, untuk digantung dia apa koleksi ya silakan, tapi pada dasarnya nggak tahu ya, kalau Abati sih membeli gantungan kunci memang untuk dipakai, ini nilai fungsinya gitu kan, fungsi, nilai fungsi, ada nilai fungsinya. Sebentar dulu ya. Oke, Ananda ya. Baik. Ya, itulah why-nya. Silakan ya. Jadi why-nya seperti itu, mengapanya. Boleh semua. Silakan. Terus cuma antum usaha. Ya, tadi kan usaha ya. Jadi antum cantumkan ini. Antum cantumkan bahwa nilai ekonomisnya tadi, ya nilai ekonomisnya apa? Nilai ekonomisnya adalah bisa dijual. Nah, antum bisa dijual ke siapa gitu gantungan kunci itu. Kalau antum konkret hari ini, ya. Jadi kita membumi gitu. Kalau antum konkret hari ini,
Konkret hari ini, antum konkret hari ini nih. Mas ya, ini kita kok harus konkret nih. Kalau bisa ya diusahakan. Kalau gantungan kunci tadi konkret kok. Ya. Apakah semua buat gantungan kunci? Ya jangan kan kemarin sudah dibagi. Mungkin kerajinan. Apakah memang yang masuk kepada kerajinan buat gantungan kunci semua? Ya silahkan saja. Tinggal antum bersaing di mana didesain. Ya. Atau antum berkumpul 3 kelompok tuh, 3 kali 3 udah 9 orang tuh. Antum bersaing di desain, antum bersaing boleh. Bagus, berarti antum masuk ke pasar ekonomi tentang konkuren ya. Konkret hari ini itu misalnya antum buat gantungan kunci. Ya. Ternyata biaya produksinya itu misalnya kan beda itu antara kalau antum memproduksi misalnya 50 buah ya 50 unit dengan 100 unit pasti berbeda. Dengan misalnya 150 unit pasti berbeda harganya. Sebut saja misalnya dengan 50 unit antum bisa memproduksi misalnya itu harganya itu ya berapa ya? Misal sajalah ini. Berarti permisalan. Misalnya hanya bisa berapa? Bisa 4.000 misal. 4.000 rupiah misal ya. Kalau 100 unit bisa 3.000 rupiah misal per unitnya. Ya 3.000 misal. Ini hanya misal saja. Nah ini kan, tapi kalau yang real berapa sekarang ya? Gantungan kunci sekarang ini sudah berapaan ya? Mungkin eceran berapa sekarang? 10.000 misalnya. Kalau 10.000 oke lah. Misalnya tuh ini 4.000 sampai tergantung kualitas ya. Tergantung kualitas. Misalnya 4 sampai 7.000 misal. Kalau ini 3.000 sampai 6.000 misalnya. Nah itu. Antum mau ecer 10.000 sampai 15.000. Ya 10 sampai 15.000. Hari ini saja antum sudah bisa membuat ini. Bisa bagaimana? Oke, baik. Kita skip dulu ini atau kita simpan dulu ini ya. Kita simpan dulu ini. Kita lanjutkan dulu. Aduh, abad itu kalau suaranya dinaikkan kepalanya pusing ya. Kalau pusing. Suara abad ini kedengaran nggak ya? Halo? Kedengaran Abadi. Nah, sekarang antum isi dulu ini. Jadi tadi Y sudah. Y-nya itu bisa dijual ya kepada mana nih? Y. Ini ya sederhana, digemari, oke, abad ditambahkan bisa dijual. Mengapa antum buat ini sekarang? Bisa dijual kepada siapa? Kepada teman-teman, siswa, teman-teman. Dan kepada alumni bisa. Dan sebagainya yang lainnya. Alumni bisa. Sekarang bisa menghubungi alumni, Ananda. Ada kok nomornya alumni. Antum bisa jualan dan alumni. Siapa tahu dari wasilah antum jualan sekarang. Dengan alumni menjual ini, gara-gara menjual ini. Antum tersambung terus dengan mereka yang udah jadi pejabat, pengusaha, segala macam. Kan ribuan banyak alumni itu. Banyak yang udah jadi pengusaha, banyak yang udah jadi
mencapai cita-citanya di berbagai bank tersebar di mana-mana gitu loh. Mereka mendapatkan gantungan kunci antum, ya. Kunci antum dijual 10.000 pada alumni. Mungkin alumni membelinya 10 buah, ya. 10 buah. Bisa lebih dari itu. Bahkan bisa berapa 10.000? Ini uang 100.000. Dia bangga dengan itu. Itulah. Bisa-bisa antum sekarang udah mempunyai sebuah. Tapi yang paling penting bukan di uangnya ini saja, tetapi relasi ini, relationship-nya, relasi. Anda mulai dari sekarang antum. Bisa jadi dari PKWU ini hanya sebagai jembatan kesuksesan antum, ya. Menjembatani untuk kesuksesan antum. Coba sekarang gini lah ya, antum yang bercita-cita mau ke kedokteran, ya. Begitu buka alumni, ada 1.000 orang yang sudah jadi dokter. Antum mau sowan ke rumahnya, atau antum nggak usah sowan, misalnya ada ini alamatnya ada. Kan ada tuh, alumni alamatnya ada. Wah, ini inspirasi yang sangat dahsyat Anda. Kalau Abati di posisi antum, Abati akan lakukan ini. Antum cita-cita ingin jadi dokter. Ya. Antum kan bisa saja telepon alumni. Saya SMA 8, siswa SMA 8. Saya bangga dengan Bapak bla bla, dengan Abang, dan Bapak dengan Mbak, dengan Ibu bla bla. Dan saya ingin mengikuti jejak kita. Itu saja sudah bangga alumni. Tetapi itu antum kosong, nggak punya oleh-oleh. Pakai jembatan dulu. Kalau begitu kan kurang itunya, apa ya, entry point-nya nggak ada. Nah itu ya, itu kata kuncinya nih, awas. Hebat Ananda ini, jangan. Jadi PKWU ini sekarang ya, antum buat gantungan kunci, jangan gantungan kuncinya yang antum pandang itu, jangan ininya yang antum pandang itu, bukan ininya, bukan ininya. Tetapi benefitnya ini. Untuk apa benefitnya ini? Bisa dijadikan oleh-oleh. Cendera mata gitu istilahnya. Cendera mata, kebanggaan. Alumni dikasih oleh antum gantungan itu. Apalagi kalau antum sudah ahli kali membuat ini. Ya, misalnya dokter, Ibu Dokter Fulana misalnya namanya. Kenapa antum nggak tulis saja namanya, dibuat di gantungan kunci itu dengan bagus, persembahkan Bapak. Padahal antum ini adalah hanya ini hanya jembatan ini. Dengan bangganya dia, antum tidak perlu dulu cerita tentang apa-apa. Oh, dia mau, makasih, dia akan diingat seumur hidup. Dan dengan demikian menjadi jembatan antum untuk bisa berkomunikasi segala macam. Hebat dasar Ananda. Nggak ada nilai lagi itu uangnya nanti. Tetapi informasi, ya, motivasi dari alumni, motivasi dan sebagainya. Lihat. Begitu juga nanti buku itu, ya, buku pantun nanti antum. Oh. Jadi sebagai jembatan, ya, walaupun Abati ini belum ini lagi ini buku pantun. Oke lah Nana ya, oke, kita lanjut dulu sini nih. 58 mau habis nih waktunya. Kalau gitu gini, Abati akan lanjutkan dulu aja lah ya. Abati langsung sama Abati aja ya. Nah, antum ini kan, lihat tuh. Karena waktunya udah mau habis. Nih lihat, Y udah. When-nya tentukan oleh antum. Pokoknya bulan ini, tanggal berapa antum tentukan. Mulai tanggal sekarang tanggal 8. Ya. Nah, buat nanti, nah ini yang Abati harus dikembangkan. Sebetulnya dibuat ini nanti. Sekarang misalnya tanggal 8. Oke, antum 8 buat rancangan, ya, rancangan. Tanggal 9 misalnya antum menghubungi tempat menempah misalnya, dan seterusnya. Oke, kesini dulu sekarang. Sekarang siapa? Ya, ini contoh aja ya. Antum katakan ya saya, kamu antum sendiri. Jadi saya sebagai apa antum? Sebagai desainer, ya, desainernya antum, atau konseptor lah, konseptor.
ya, konseptornya, yang membuat konsepnya bagaimana. Terus siapa lagi? Who itu yang terlibat? Ya, tukang atau ahli, ya, ahli atau pembuat lah ya, pembuat. Oke. Siapa lagi yang terlibat? Siswa yang mau membeli nanti, atau alumni, ya, alumni. Ini sebagai apa ini? Marketnya. Nah, ini sebagai marketnya, sebagai pasarnya. Nah. Terus setelah who, loh kemana ini? Oh ya, lanjutkan setelah ya siapa? Oh, loh, udah 5 belum? 1, 2, 3, baru 4. Where? Oh, where. Ya oke. Satu lagi where. Sebelum how berarti where dulu. Ya, where. When sudah where. Di mana ini? Dibuat di mana? Ya, misalnya where itu di tempatnya misalnya itu ya. Ya di tempat di misalnya di tempat di ahlinya itu di Pangeran Hidayat misalnya ya, di Pangeran Hidayat. Di Panger. Nah, ini ahli-ahlinya di sini. Oke. Pada ahlinya where. Ini tempat nempaknya misalnya. Oke. Dan antum tinggal datang aja ke sini. Wah, berderet di sana. Itu misalnya. Oke. Kemudian sekarang how-nya. Nah, ini how-nya ini. Jadi how-nya itu ya, terakhir sini how. Oh, bagaimana nih? Ini langkah-langkahnya nih. Misalnya pertama antum membuat desain dulu. Saya akan begini ah. Nah, nanti desain ini antum berikan kepada orang, saya ingin buat seperti ini nih. Ya. Gitu. Terus setelah itu apa? Ya antarkan. Mengantarkan desain. Ya, antarkan desain antum. Bisa langsung, bisa via online, ya. Kemudian apa? Negosiasi harga. Berapa nih membuat ini? Oh, kalau sekian. Antum tinggal hitung aja nanti untungnya kalau antum mau buat banyak. Tapi kalau antum bisa, saya mau sekedar contoh dulu ya silahkan. Tapi antum harus tahu kalau antum buat 100 buah berapa. Walaupun antum buat hanya ya misalnya 10 buah sekarang. Untuk antum dan untuk antum gunakan. Dan antum simpan itu. Itu adalah karya antum. Kemudian juga untuk diberikan kepada Abati sebagai bukti. Kemudian setelah negosiasi harga udah jadi ya pasarkan gitu loh ya. Ya, jadi memasarkan ini memasarkannya. Negosiasi harga jadi ya kalau udah jadi ya pasarkan gitu. Jadi ya pasarkan. Udah selesai kan gitu. Laporan. Selesai. Ya. Anda sekalian, apa namanya? Nampaknya mungkin sampai sini dulu ya. Abati suhunya kayaknya agak stabil nih, agak naik lagi. Nggak enak badan. Mungkin sampai sini dulu aja. Kemudian, tapi penasaran juga kalau ada yang mau bertanya ya silahkan. Ada yang bertanya nggak? Pertanyaan jadi obat buat Abati. Ya ada masalah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya Abati pada sedikit naik sedikit tenaga di ini kan agak stabil lagi kayaknya. Ya mudah-mudahan habis segera inilah
Ya. Ada yang bertanya nggak ya? Silakan kalau ada yang bertanya. 1, 2, 3 nggak ada ya. Nah jadi itu aja dulu ya. Jadi antum mulai sekarang buat rancangan-rancangannya. Silakanlah semampu-mampu. Apakah antum mau langsung belajar bisnis, silakan. Rugi nggak apa-apa, nanti Abati akan jelaskan kalau ada umur, ada waktu, rahasia dari antum rugi. Misalnya gini, waduh antum punya ditakdirkan misalnya, coba kalau misalnya antum buat 100, kalau 5.000 berarti 500.000, antum punya uang 500.000. Itu adalah modal belajar 500.000 rupiah. Dan tidak hilang uang itu, ada di barang. Dan insya Allah laku. Maksudnya rugi itu ya belum laku. Tidak ada istilah rugi. Jadi belajar nggak ada istilah rugi. Wah antum langsung bermodal, saya buat 100 gantungan kunci misalnya. Dengan 500.000 uang tab, saya punya uang nih misalnya. Wah udah antum. Harus berani antum seperti itu anda sekalian. Belajar nih sekarang. Percayalah sama yakinlah sama Abati ya. Itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat besar sekali ya. Dan antum jual sama kawan-kawan, untung antum. Tidak pun kembali total. Misalnya hanya kembali 250.000, antum tetap untung karena antum punya pengalaman. Karena antum punya sudah action antum di dalam dunia bisnis misalnya. Hebat Ananda. Itu adalah hanya tertangguh aja. Hebatlah kalau antum. Silakan. Kalau saya nggak punya dananya, hanya bisa untuk contoh, nggak apa-apa juga, silahkan. Nah, itu kan bukan berarti gantungan kunci, hanya contoh gantungan kunci. Jadi yang lain-lainnya silahkan antum buat. Oke. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan lagi lah, nggak apa-apa. Minggu depan itu kalau ada umur dan kita bisa belajar lagi itu, Abati akan menanyakan kepada antum apa saja yang antum buat. Maksudnya itu begini, rancangan apa yang antum buat. Gantungan kunci hanya sebuah contoh tadi. Sesuaikan dengan bidang kamu masing-masing ya. Sesuaikan dengan bidang masing-masing yang udah dibagi kemarin. Bagi yang hadir pasti paham, bagi yang tidak hadir pelangak-pelongo. Ya, dan Abati pun belum sempat untuk menguploadnya. Ucapkan hamdalah bil amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abati doakan antum sehat selalu dan Abati minta doanya. Sekarang juga agak meriang. Tolong Abati doakan mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abati. Sama-sama. Terima kasih lah. Sama. Nggak ini ya.